Saudara, penyelidikan terkait dugaan kasus perundungan yang dialami calon dokter spesialis di Universitas Diponegoro terus dilakukan. Ya, dan ternyata bullying finansial yang masuk dalam kategori pemerasan juga kerap dilakukan oleh para senior. Dan yang semakin menyedihkan bagi keluarga korban adalah ayah korban jatuh sakit usai meninggalnya sang putri. Sang ayah pun meninggal dunia 16 hari pasca kematian putrinya. Selengkapnya dalam Siaga. Polisi dari Polda Jawa Tengah terus melakukan penyelidikan kasus dugaan yang dialami oleh dokter muda yang menjadi mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi Universitas Diponegoro. 12 Agustus lalu, kamar kos di Jalan Lempong Sari Raya, Kelurahan Candisari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi saksi bisu kematian Aulia Risma Lestari, seorang mahasiswi dokter spesialis anestesi di Universitas Diponegoro. Diduga, dokter muda berusia 30 tahun ini mengalami kasus perundungan yang akhirnya memicu korban untuk mengakhiri hidupnya. Korban meninggal dunia setelah menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuhnya. Kasus ini langsung menjadi perhatian warganet. Penegak hukum pun diminta untuk mengusut tuntas dugaan kasus perundungan yang dialami Aulia Risma Lestari. 16 hari pasca meninggalnya Aulia Risma Lestari, ayah Aulia Muhammad Fakhruri juga meninggal dunia. Karangan bunga, ucapan duka cita pun kembali memenuhi rumah duka. Kerabat mendiang menyatakan ayah Aulia jatuh sakit setelah anaknya meninggal dunia. Almarhum sangat terpukul atas meninggalnya anak kesayangannya. Almarhum dimakamkan di samping makam sang anak di TPU Panggung, Kota Tegal. Itu berarti karena apa, Mas? Ya karena sakit. Jadi kan setelah meninggalnya anak, sorenya dia tuh sakit, dibawa ke rumah sakit Islam, terus dirujuk ke Kabinah, terus dirujuk ke RSCM Jakarta. Perundungan atau bullying ternyata banyak terjadi di dunia kedokteran. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono di Istana Negara Selasa lalu menyatakan bahwa ada 300 temuan kasus dugaan perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran di sejumlah universitas Indonesia. Temuan tersebut didapatkan dari sekitar 1.000 kasus yang dilaporkan ke Kemenkes. Namun setelah diverifikasi, tidak semua laporan masuk dalam kategori perundungan. Hanya 30% laporan yang diduga kuat terjadi praktek bullying. Semua juga kita investigasi kok. Di RSM diinvestigasi, di UNDIP diinvestigasi, di UNER diinvestigasi, di USU diinvestigasi, di UNSRI juga diinvestigasi. Ada beberapa kasus yang langsung masuk ke kita, cuma kita tidak buka karena ini memang sensitif dan kita perlu bukti yang solid untuk menentukan kesimpulan dari setiap kali perundungan. Ada sekitar 1.000 lebih perundungan yang kita klarifikasi ternyata sebagian besar bukan perundungan. Yang perundungan itu sekitar 30% yang memang benar-benar perundungan. Jadi kita tidak menerima semua laporan itu terus kita jadikan data mentah, tapi kita klarifikasi untuk tiap-tiap. Berarti sudah ada 300 kasus? Sudah tidak 300 kasus kira-kira perundungan. Dan kenapa? Secara tegas, Dante menyatakan bahwa kasus dugaan perundungan tersebut harus segera diinvestigasi seluruhnya. Karena Dante menilai tidak boleh ada lagi praktik perundungan di dunia pendidikan kedokteran. Lebih lanjut, Dante menyatakan bahwa dokter adalah profesi yang mulia, sehingga tahapan dan proses menjadi seorang dokter harus dimulai dengan hati yang bersih. Dokter itu profesi yang mulia. Jadi harus dimulai dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu harus dimulai dari ketika mereka menjalankan pendidikan. Kalau hati bersihnya itu tidak ada pada saat menjalankan pendidikan, mereka tidak akan menjadi dokter yang mulia di masa yang akan datang. Nah, hati yang mulia itulah kita ingin coba didik di kalangan mahasiswa PPDS supaya tidak ada senioritas, junioritas, perundungan dan tidak ada perundungan dan sebagainya. Sebelumnya, PLT Kepala Biro Komunikasi Kemenkes dan Pelayanan Publik Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi internal dan menemukan adanya dugaan pemerasan uang, sehingga memberatkan korban dan akhirnya menjadi pemicu korban untuk mengakhiri hidupnya.
Ya, jadi dalam proses investigasi ini kami menemukan adanya dugaan permintaan uang ya di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, dan besarnya daripada permintaan uang ini adalah sekitar 20-40 juta per bulan. Permintaan adanya uang ini sudah dialami sejak semester awal saat baru pertama kali menempuh pendidikan. Ya, saudara, temuan dari Kementerian Kesehatan tentunya mencengangkan publik. Calon dokter spesialis yang nantinya akan mengemban profesi mulia sebagai dokter justru malah mengalami pemerasan di masa pendidikan. Ya, dan ironisnya kasus perundungan terhadap calon dokter spesialis ini bahkan sudah berlangsung sejak lama dan seolah dibiarkan. Adanya temuan terjadinya pemerasan yang dialami oleh almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari langsung mendapat tanggapan dari Polda Jawa Tengah. Polisi juga terus mengusut dugaan terjadinya perundungan di balik peristiwa kematian Aulia. Kalau ada dugaan-dugaan baru akan kami terima informasi tersebut, tentunya itu menjadi petunjuk bagi penyidik, bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi. Dengan harapan bukti petunjuk itu mempermudah penyidik untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan dari informasi tersebut. Oleh karena itu, kita dari pihak kepolisian Polda Jawa Tengah akan menindaklanjuti hasil investigasi tersebut dan kita akan melakukan pendalaman. Sambil melakukan pendalaman, kita juga akan selalu koordinasi, komunikasi terus dengan pihak Kemenkes. Sebagai penegak hukum, polisi memang harus bertindak. Namun pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai bahwa delik pidana yang bisa dikenakan terhadap pelaku perundungan terkait meninggalnya korban untuk diterapkan karena korban mengakhiri hidupnya sendiri. Ya, dalam perspektif hukum pidana itu agak sulit itu untuk membuktikan antara terjadinya bunuh diri, karena bunuh diri itu tadi putusan dirinya sendiri gitu. Kecuali dia dibunuh, gitu ya, dibunuh oleh orang lain. Nah, orang lain itu yang kena. Bunuh diri itu secara yuridis dalam pengertian dalam perspektif hukum pidana itu tanggung jawab pribadi orang yang bunuh diri itu, gitu. Bahwa di luar itu ada lingkungan yang menekan, itu kan udah bukan persoalan hukum itu sebenarnya, itu persoalan kejiwaan. Namun, bukan berarti polisi tidak bisa menjerat pelaku perundungan dengan delik pidana, karena fakta adanya pemerasan terhadap korban bisa menjadi titik masuk untuk menghukum pelaku. Pidana itu, ya, satu tindakan oleh satu orang kepada orang lain, gitu, yang menimbulkan kerugian, apakah kerugian fisik, kerugian psikis, gitu, atau kerugian harta benda. Sanksi atau jerat hukum kini menanti para pelaku perundungan di kalangan pendidikan kedokteran karena pihak Kementerian Kesehatan telah mengantongi nama-nama pelaku perundungan yang terlibat. Kita sudah mendapatkan ya siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus perundungan yang bukan hanya sebenarnya menimpa almarhumah ya, tapi perundungan yang mungkin sudah terjadi secara sistematis dan turun-temurun. Dan pihak-pihak yang terkait tentang adanya kejadian perundungan ini, baik yang melakukan perundungan maupun juga yang seharusnya dapat melakukan pencegahan terhadap perundungan ini sudah kita dapatkan. Dan nanti pada saat setelah kita mendapatkan kepastian koordinasi dari pihak kepolisian, kita akan mengumumkan hasil investigasi ini dan kemudian memberikan sanksi sesuai dengan surat instruksi Menteri Kesehatan tentang penanganan perundungan di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Sanksi sendiri telah dijatuhkan. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Yan Wisnu Prajoko diberhentikan sementara dari prakteknya di RSUP Dr. Karya di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemberhentian sementara berkaitan dengan dugaan kasus perundungan pada program PPDS Undip. Namun, Yan Wisnu mengaku merasa dirugikan dengan alasan dirinya telah mengabdi selama 16 tahun. Bahkan ada semacam gerakan solidaritas sebagai bentuk dukungan terhadap Yan Wisnu Prajoko. Padahal, tujuan pemberhentian tak lain untuk menghindari konflik kepentingan selama proses investigasi dilakukan. Apalagi sebelumnya Kemenkes mendengar adanya intimidasi dari senior program PPDS kepada juniornya terkait proses penyelidikan kasus bullying.
Hal ini kita lakukan sementara karena begitu kita mau memeriksa, semua murid-murid junior ada sana diintimidasi. Tidak boleh bicara. Nah ini menurut saya tidak baik. Karena mereka masih berinteraksi di sana. Itu sebabnya kita berhentikan sementara. Supaya penyelidikan ini bisa dilakukan dengan cepat, bersih, dan transparan, bebas dari intimidasi. Pengamat sosial Rizalwan Hardi Lubis menilai kasus perundungan dalam dunia kedokteran yang menjadi sorotan publik adalah sebuah kasus yang unik karena terjadi di kalangan pendidikan level pasca sarjana. Nah, saya melihat ini sebetulnya praktek yang agak unik ya, karena bullying secara konsep perundungan itu sebetulnya kan adalah permainan anak-anak ya. Secara teori sosiologinya itu dia permainan anak-anak. Permainan dalam arti begini, di satu lingkungan pendidikan formal ya pasti ada peer group atau ada kegiatan ekstrakurikuler sekolah gitu ya yang membuat anak-anak ini ingin tampil, ingin menunjukkan kelompoknya adalah yang terbaik ya. Dan ketika ada siswa baru, mahasiswa baru gitu katakan yang ingin bergabung ke dalam kelompok itu ya, dia harus mengikuti nilai-nilai dalam tanda kutip, norma dari kelompok itu. Ya, dan caranya adalah dengan menunjukkan powernya. Ini semacam Game of Thrones ya. Ini semacam permainan tahta ya di antara anak-anak sebetulnya. Nah, jadinya agak lucu ya ketika absurd juga praktek seperti ini terjadi di level atau di tingkat mahasiswa S2 saya kira Mas. Untuk memberantas perundungan di dunia kedokteran, Kementerian Kesehatan telah membuka kanal perundungan di akhir tahun 2023 dengan nomor hotline kasus perundungan Kemenkes 0812 9979 9777. Sejauh ini mereka telah menerima 401 laporan dan kasus yang terjadi di rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan ada 234 laporan. Karena itu, Kemenkes berkomitmen untuk mencegah praktik perundungan yang terjadi tidak hanya di program studi anestesi saja. Nah ini kan jadi memang menjadi suatu komitmen Kementerian Kesehatan ya untuk bagaimana wahana pendidikan yang merupakan instansi vertikal Kementerian Kesehatan itu jangan sampai praktek-praktek perundungan masih terjadi atau masih subur terjadi. Oleh karena itu memang perlu ada tindakan-tindakan pencegahannya. Nah kalau kita lihat bahwa perundungan ini bukan hanya di program studi anestesi saja ya, tapi kalau yang kita dapatkan di rumah sakit vertikal itu ada di 22 program studi, baik penyakit dalam, bedah plastik, mata, ortopedi, obgyn, neurologi, anak, dan sebagainya. Pemberantasan kasus perundungan di dunia kedokteran menjadi tugas berat bagi Kementerian Kesehatan, apalagi bila melihat bahwa praktik perundungan ternyata telah berlangsung lama. Sebetulnya di balik bullying itu sebetulnya ini bullying yang formal ya, yang boleh saya bilang terlembaga ya. Kan ada bullying terlembaga, misalnya 1-2 orang memukul ya langsung ke perundungan yang bersifat fisik. Tapi kalau ini kan sebetulnya lebih banyak perundungan yang tidak sifatnya fisik. Nah, biasanya mereka punya mekanisme kontrol ya sehingga tidak terlalu berlebihan ya. Artinya upaya-upaya perundungan, praktek-praktek perundungannya itu tidak melebihi batas kemampuan dari junior yang akan bergabung. Ini karena sekali lagi ya perundungan itu kan tidak memiliki standar atau SOP yang jelas sebetulnya. Tidak ada SOP dalam perundungan. Jadi mereka hanya bersepakat antar senior dan kemudian akibatnya beberapa senior bablasan ya melakukan tindakan-tindakan yang di luar kemampuan si mahasiswa baru atau si juniornya untuk bisa bertahan begitu. Nah, ini terungkap karena bunuh diri. Kalau misalnya tidak ada yang bunuh diri, saya kira ini tidak akan terangkat ke permukaan. Ya, saudara, benar sekali kematian dokter muda Aulia Risma Lestari bisa menjadi titik masuk untuk memberantas kasus dan juga praktek perundungan di dunia kedokteran. Dan banyak metode dan juga cara untuk bisa menciptakan manusia tangguh tanpa harus melalui praktek bullying. Ya, dan peran semua pihak sangatlah penting untuk memberantas praktik perundungan secara bersama-sama. Apalagi jika praktik perundungan sudah menjadi sebuah tradisi. Dan saatnya kita sekarang sepakat untuk mengatakan say no to bullying. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan untuk Siaga.